Tahun 2001, di sebuah perkampungan kumuh yang dihuni oleh para pendatang Madura di Sampit, Kalimantan Tengah, suasana semakin tegang. Jalanan sempit yang berdebu dipenuhi oleh rumah-rumah kayu yang berdiri rapat, beratapkan seng yang sudah berkarat. Anak-anak berlarian di gang kecil, sementara para ibu duduk di depan rumah, berbincang tentang harga kebutuhan pokok yang semakin mahal. Namun, di balik kehidupan sederhana itu, ketegangan terus meningkat. Bisikan-bisikan tentang konflik yang akan pecah semakin sering terdengar. Warga Madura yang telah lama menetap di Sampit merasa was-was karena mulai muncul perlakuan yang semakin tidak bersahabat dari sebagian penduduk lokal. Pertengkaran kecil di pasar, percekcokan di warung kopi, dan saling pandang penuh curiga di jalanan mulai menjadi pemandangan sehari-hari. Malam itu, di sebuah warung kopi yang remang-remang, beberapa lelaki Madura duduk berkelompok. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerut menyesap kopinya perlahan. "Aku dengar ada orang kita yang diserang di kampung sebelah," gumam seorang pria paruh baya. Yang lain saling pandang, raut wajah mereka mengeras. Percikan api kecil sudah mulai menyala, dan mereka tahu jika keadaan terus seperti ini, hanya tinggal menunggu waktu sebelum kobaran besar meledak. Di kejauhan, suara anjing melolong panjang. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di sebuah desa kecil di Madura, pada tahun 2001, suasana pagi terasa lebih muram dari biasanya. Matahari mulai naik perlahan, menyinari rumah-rumah kayu beratapkan genting tua yang sebagian sudah berlumut. Jalanan tanah berdebu masih sepi, hanya terdengar suara ayam berkokok dan ringkikan kuda milik warga yang diikat di bawah pohon asam tua di tepi desa. Di warung kopi sederhana yang berdiri di pinggir sawah, beberapa lelaki tua duduk bersila di atas tikar anyaman. Asap kopi hitam pekat mengepul dari cangkir tanah liat yang mereka genggam. Pembicaraan mereka pagi ini bukan tentang harga tembakau atau panen jagung, melainkan kabar buruk dari seberang lautan. Konflik di Sampit semakin memburuk. "Katanya rumah-rumah kita di sana sudah mulai dibakar," ujar seorang pria dengan suara berat, matanya menatap jauh ke hamparan sawah yang mulai menguning. Seorang lelaki tua bersarung dengan tongkat bambu di tangannya menghela napas panjang. "Sudah lama kita hidup di tanah orang, sekarang kita diusir. Dulu kita ke sana karena tanah kita sempit, kerja susah. Sekarang kita pulang membawa luka." Di sudut desa, beberapa anak kecil masih bermain gundu di tanah merah yang lembab setelah gerimis semalam. Mereka belum mengerti apa yang sedang terjadi, sementara para perempuan di rumah sibuk membicarakan keluarga mereka yang masih bertahan di Sampit. Seorang ibu menangis pelan di serambi rumahnya, menunggu kabar dari anaknya yang merantau dan belum bisa pulang. Suasana desa Madura semakin tegang. Setiap malam, para lelaki mulai berjaga di sudut-sudut jalan dengan celurit terselip di pinggang. Mereka bukan hanya menunggu kabar dari Sampit, tetapi juga bersiap jika keadaan semakin buruk. Di langit senja, burung gagak melintas di atas desa, menandakan bahwa badai belum berakhir. Malam di desa Madura terasa lebih kelam dari biasanya. Langit diselimuti mendung pekat, angin laut berhembus kencang membawa aroma garam yang menusuk hidung. Di kejauhan, deburan ombak terdengar menghantam karang, seolah ikut merasakan gelisah yang merayapi hati para warga. Di pelabuhan kecil yang tak jauh dari desa, rombongan perahu motor berlabuh membawa orang-orang yang baru saja pulang dari Sampit. Wajah mereka letih, mata mereka merah karena kurang tidur. Beberapa di antara mereka bahkan datang tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di badan. Di tepi dermaga, sanak saudara mereka sudah menunggu. Pelukan haru bercampur isak tangis mewarnai malam itu. Seorang ibu yang mengenakan kain batik lusuh berlari ke arah anak laki-lakinya yang baru turun dari perahu. "Nah, kau selamat. Alhamdulillah." Suara lirihnya bergetar, sementara sang anak hanya diam, matanya kosong menatap laut. Di sudut lain, seorang lelaki paruh baya dengan bekas luka di wajahnya duduk diam di atas peti kayu. Tangannya mencengkeram sebilah celurit berkarat.
Tak ada harta yang ia bawa pulang, hanya amarah yang membara di dadanya. Di desa, suasana semakin berubah. Rumah-rumah yang sebelumnya dipenuhi tawa anak-anak kini menjadi tempat berkumpulnya para lelaki yang berbisik-bisik di bawah temaram lampu minyak. Ada yang menyiapkan senjata tajam, ada yang sekadar duduk diam dengan raut wajah penuh kebencian. Mereka bukan hanya pulang membawa luka, tetapi juga dendam yang mendidih dalam hati. Di kejauhan, suara azan subuh berkumandang, menggema di atas hamparan sawah yang basah oleh embun. Tetapi di antara mereka yang baru pulang, tak semua mampu menenangkan diri untuk bersujud. Hari itu, desa Madura tidak lagi sama. Mereka yang pulang membawa trauma, dan mereka yang tinggal menunggu balas dendam. Mentari pagi muncul perlahan di ufuk timur, menyinari desa Madura yang masih diselimuti keheningan. Embun menetes dari daun pisang di halaman rumah-rumah kayu yang berdiri kokoh meski terlihat tua. Di jalanan tanah merah yang masih lembab setelah hujan semalam, hanya terdengar suara langkah-langkah berat para lelaki yang baru saja selesai berjaga. Sejak kedatangan para pengungsi dari Sampit, desa ini terasa berbeda. Jika dulu suara anak-anak bermain gundu atau layang-layang selalu meramaikan sore hari, kini desa dipenuhi bisikan-bisikan di sudut-sudut rumah. Di warung kopi, para lelaki berbicara pelan dengan wajah serius, sedangkan para ibu mulai khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Di serambi sebuah rumah sederhana, seorang pemuda bernama Karim duduk termenung. Tangannya menggenggam celurit pusaka milik kakeknya yang sudah mulai berkarat. Ia baru saja pulang dari Sampit, meninggalkan segalanya di tanah perantauan yang kini bukan lagi rumahnya. Ayah dan adiknya tewas dalam kerusuhan, ibunya masih menangis setiap malam, dan kini ia hanya bisa diam dalam kemarahan yang membakar dada. Sampai kapan kita diam saja? Suara seorang pemuda lain memecah keheningan. Beberapa lelaki yang duduk bersila di atas tikar mendongak. Wajah mereka keras, penuh dendam yang belum tersalurkan. Seorang lelaki tua dengan jenggot putih dan mata yang teduh menghela napas panjang. Ia adalah Haji Salman, tokoh desa yang disegani. Dendam tidak akan membawa mereka kembali, nak, katanya dengan suara bergetar. Tapi jika kau melampiaskan amarahmu, akan ada lebih banyak ibu yang menangis, lebih banyak anak yang kehilangan ayahnya. Karim menggigit bibirnya, jari-jarinya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Tapi mereka membantai kita, Haji. Mereka membakar rumah kita, membunuh keluarga kita. Haji Salman menatap para pemuda di sekelilingnya. Ia tahu, kata-kata tidak akan cukup untuk meredam kemarahan yang telah mendidih dalam hati mereka. Mereka bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga harga diri. Di kejauhan, suara gamelan terdengar dari rumah tetangga yang sedang menggelar tahlilan untuk keluarga yang gugur di Sampit. Suara doa-doa bergema di udara, bersatu dengan desir angin laut yang membawa aroma garam dan nelangsa. Malam itu, beberapa pemuda meninggalkan desa tanpa sepengetahuan siapapun. Langkah mereka pasti, hati mereka dipenuhi dendam. Bara yang tersimpan begitu lama akhirnya menyala kembali.